Partai Nasdem Karangasem dan Partai Demokrat Karangasem mematangkan langkah untuk bersanding berkoalisi mengarungi perhelatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem atau Pilkada Karangasem November 2024 ini. Partai Nasdem juga sudah menerima pendaftaran kader Demokrat Ikomang Wirawan yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Karangasem sebagai bakal calon Bupati Karangasem. Berkas pendaftaran Komang Wirawan diterima langsung calon anggota DPR RI terpilih Dapil Bali dari Partai Nasdem Insinyur Nengah Senantare, mewakili Ketua DPW Partai Nasdem Bali Juli Sutrisno Laiskodat bersama Ketua DPD Partai Nasdem Karangasem I Gusti Ayu Masumatri di gedung DPW Partai Nasdem Bali di Renon Denpasar, Senin siang 13 Mei 2024. Komang Wirawan hadir bersama Sekretaris Tim Penjaringan Calon Kepala Daerah DPD Partai Demokrat Bali, Dewa Gede Bagus Bade, dan juga tim. Partai Nasdem Karangasem mempunyai 5 kursi DPRD Karangasem dan Partai Demokrat Karangasem dengan 6 kursi di DPRD Karangasem, sehingga total gabungan mempunyai kekuatan 11 kursi legislatif atau sudah lebih dari syarat 20% kursi parlemen untuk mengusung calon kepala daerah. Di internal Nasdem Karangasem sendiri ada sosok pengusaha sukses Gusti Putu Parwate yang dijagokan dan diusulkan sebagai bakal calon Bupati Karangasem. Sementara dari Demokrat mengajukan Komang Wirawan sebagai bakal calon Bupati Karangasem. Kedua partai ini menguatkan komitmen untuk bisa berkoalisi di Pilkada Karangasem dalam suasana yang cair baik untuk posisi calon bupati maupun calon wakil bupati dan berkeyakinan penuh jika koalisi dua partai biru ini bisa terbentuk maka mereka bisa memenangkan pertarungan di Pilkada Karangasem. Calon anggota DPR RI terpilih Dapil Bali dari Partai Nasdem, Insinyur Nengah Senantare mewakili Ketua DPW Partai Nasdem Bali mengungkapkan sangat mengapresiasi kedatangan kader Demokrat Ikomang Wirawan ke gedung DPW Nasdem Bali untuk menyampaikan keinginan berkoalisi dengan kader Nasdem di Karangasem dalam menghadapi Pilkada serentak November mendatang. Nengah Senantare berharap Nasdem bisa menjadi pemenang dalam Pilkada Karangasem. Nengah Senantare mengungkapkan dengan terbentuknya koalisi Nasdem Demokrat di Karangasem, maka hitung-hitungan jumlah kursi sudah sangat mencukupi, yakni 11 kursi, sehingga memenuhi syarat untuk mengusung paket calon bupati dan wakil bupati. Politisi Nasdem yang juga pengusaha sukses dan dermawan itu sangat optimis jika dua kutub kekuatan politik ini disatukan, maka potensi untuk memenangkan Pilkada Karangasem sangat terbuka lebar. Pertama tentu terima kasih sekali Nasdem didatengin oleh tokoh ya sekaliber Pak Nyoman ya yang mau kira-kira berkoalisi dengan partnernya Nasdem di Karangasem. Nah harapan ini buat saya mewakili DPW ini kabar gembira buat kita, berharap nantinya Karangasem juga menjadi bagian kita yang menjadi pemenangnya. Kalau kita hitung-hitungan kursi tadi dari sisi jumlah kursi sudah sangat mencukupi, tidak ada keraguan lagi, sudah 11 kursi. Yang kedua dari mapping suara Astungkare, kalau beliaunya ada di daerah timur ya, sementara di kitanya di Karangasem, di DPD Karangasemnya ada di daerah barat. Jadi dua kutub ini bersatu merupakan kekuatan yang luar biasa untuk memenangkan pilkadanya Karangasem. Ini kebanggaan buat Partai Nasdem. Ada kedatangan teman kita, sahabat kita dari Partai Demokrat yang akan memuluskan jalan kita untuk mendapatkan tiket mendaftar di KPU. Nengah Senantare mengatakan lebih lanjut, sesuai dengan instruksi DPP Partai Nasdem, bahwa keputusan final akan diambil setelah dilakukannya proses survei, baik dari calon yang diusung Nasdem, yakni Gusti Putu Parwate atau Guspar, maupun calon yang diusung Demokrat Komang Wirawan. Nantinya hasil survei tersebut akan menjadi pertimbangan untuk menentukan calon bupati dan calon wakil bupati Karangasem. Artinya peraih suara tertinggi dalam survei akan diusung sebagai calon bupati, sementara peraih suara terbanyak kedua akan diusung sebagai calon wakil bupati. Terkait hal tersebut, Nengah Senantare memastikan bahwa kedua belah pihak sudah sepakat dengan mekanisme ini. Menurut Nengah Senantare juga tidak menutup kemungkinan terbentuknya koalisi 3 partai, yakni Nasdem, Demokrat, dan Golkar, di mana kader Golkar Nengah Sumardi juga mendaftar sebagai bakal calon Bupati Karangasem di Nasdem.
Namun ditegaskan lagi bahwa dasar penentuan calon kepala daerah nantinya adalah hasil survei. Sementara untuk mekanisme lainnya akan dibahas oleh masing-masing ketua umum parpol. Kalau DPP ini sesuai dengan instruksinya bahwa keputusan apapun yang akan diambil, pertama itu adalah dasarnya survei. Survei dari kedua calon barangkali nanti, baik dari calonnya Nasdem, Gus Par, ataupun calonnya Demokrat, Pak Komangnya. Dari hasil survei itu akan di breakdown. Kira-kira mana yang menjadi nomor satunya, mana yang menjadi nomor duanya. Kebetulan kedua belah pihak ini cair suasananya. Siap untuk di nomor satu dan siap juga untuk di nomor dua. Nah, Astungkara kalau dengan niat yang baik seperti ini, kerjasamanya pasti akan sulit di kemudian hari. Golkar juga iya, karena dasarnya seperti itu tadi. Jadi dasarnya nanti pada saat penentuan calon, tentu adalah dasarnya survei. Mana yang lebih tinggi surveinya, tentu itu yang akan diakomodir. Yang lain tentu ya masing-masing ketum kita yang akan berkomunikasi lebih lanjut. Saya yakin ini akan terjadi. Sementara itu, Ketua DPD Partai Nasdem Karangasem I Gusti Ayu Masumatri mengatakan, sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh melalui DPW Partai Nasdem Provinsi Bali bahwa masing-masing DPD Partai Nasdem Kabupaten Kota melaksanakan rekrutmen bakal calon kepala daerah melalui program Nasdem Memanggil. Dalam hal ini, DPD Partai Nasdem Karangasem sudah melaksanakan arahan tersebut dan telah menerima pendaftar bakal calon bupati dan wakil bupati Karangasem. Masumatri yang juga calon anggota DPRD Bali terpilih ini menambahkan, Nasdem Karangasem juga telah membangun komunikasi politik untuk menentukan arah koalisi baik untuk di pilkada maupun di tingkat legislatif. Dia berharap koalisi yang sedang dibangun antara Nasdem dengan Demokrat bisa berjalan sesuai dengan harapan. Bupati Karangasem periode 2016-2021 itu mengatakan lebih lanjut, hal terpenting yang harus dilakukan saat ini adalah bagaimana koalisi ini bisa menjadi satu gerbong untuk bisa bersama-sama mensukseskan Pilkada November mendatang. Selanjutnya setelah koalisi terbentuk, maka akan dilakukan deklarasi bersama calon bupati dan wakil bupati Karangasem dari koalisi. Terutama yang perlu kita sekarang bentuk adalah bagaimana koalisi menjadi satu kapal untuk terbang bersama. Ketika sudah mendapatkan koalisi ini dengan baik, tentunya akan ada deklarasi, pastinya kita berharap untuk menang. Untuk diketahui, Komang Wirawan yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Karangasem kini masih berstatus anggota DPRD Bali Dapil Karangasem periode 2019-2024 dan kembali terpilih sebagai anggota DPRD Bali periode 2024-2029. Komang Wirawan mengaku senang kehadirannya bisa diterima dengan baik dan hangat di DPW Nasdem Bali. Dia juga menegaskan komitmen all out tarung di Pilkada Karangasem dan siap mundur dari jabatannya sebagai anggota DPRD Bali. Wirawan mengatakan kedatangannya ke DPW Partai Nasdem adalah untuk melamar dan berkoalisi dengan Partai Nasdem. Dia berharap kedua partai ini bisa kembali berkoalisi mengingat pada periode-periode sebelumnya Nasdem dan Demokrat sudah berkoalisi. Oleh karena itu, Wirawan berharap Nasdem dan Demokrat bisa berkoalisi lagi untuk menjadi satu kekuatan memenangkan Pilkada Karangasem. Wirawan menegaskan bahwa kedatangannya kali ini sebagai calon Bupati Karangasem karena sudah memiliki kredibilitas dan kapabilitas sebagai anggota DPRD Provinsi Bali sehingga sudah dikenal oleh masyarakat Karangasem. Wirawan juga bertekad untuk bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat Gumilahar. Ia mengaku kurang leluasa memperjuangkan aspirasi masyarakat Karangasem di DPRD Provinsi Bali. Jadi apapun yang diharapkan oleh masyarakat kadangkala tidak bisa direalisasikan. Ia kemudian mencontohkan sepak terjang Masumatri yang dulu pernah meninggalkan kursi DPRD Karangasem untuk maju sebagai calon bupati dan terpilih dan akhirnya bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat Karangasem. Jejak inilah yang kemudian ingin ditiru oleh Komang Wirawan. Dia mengaku siap meninggalkan kursi DPRD Provinsi Bali demi kepentingan masyarakat Karangasem. Terkait dengan koalisi antara Nasdem dengan Demokrat, Komang Wirawan mengatakan masalah Karangasem 1 atau Karangasem 2 diserahkan ke mekanisme yang ada. Yang terpenting sudah ada kesepakatan untuk bagaimana memenangkan kontestasi politik. Jadi tidak ada masalah siapa nantinya yang maju sebagai calon bupati atau wakil bupati Karangasem. Dan saya ingin berbuat lebih banyak untuk masyarakat Karangasem,
ke depannya. Karena di DPR sedikit terbatas untuk berbuat pada masyarakat. Apapun yang diharapkan oleh masyarakat, kadangkala itu kosong dan jong. Nah, sehingga mengingat dengan mantan Bupati Ibu Mas dulu, pernah saya duduk bersama-sama di DPRD Kabupaten Karangasem. Kita tidak bisa berbuat apa dan Ibu Mas berani meninggalkan kursinya, tahtanya di DPR, maju ke kontestasi di Bupati. Beliau Astongkaro lolos dan bisa berbuat yang lebih banyak untuk masyarakat dan bisa membangun Karangasem. Nah, begitulah dengan saya juga. Saya berani dan siap untuk meninggalkan Provinsi Bali, jabatan saya demi masyarakat Karangasem untuk bisa berbuat yang lebih banyak lagi. Untuk harapan koalisi ke depannya, bahwasanya masalah mengenai 1 atau 2 terserah nanti, yang penting kesepakatan. Bagaimana caranya memanage untuk kemenangan kita nanti dalam koalisi. Sekretaris Tim Penjaringan Calon Kepala Daerah DPD Partai Demokrat Bali, Dewa Gede Bagus Badre, juga menegaskan optimismenya jika Nasdem dan Demokrat berkoalisi maka bisa memenangkan Pilkada Karangasem kali ini. Apalagi masing-masing partai mengusung calon yang memiliki mapping yang berbeda. Ketika perbedaan ini disatukan, maka akan menjadi sebuah kekuatan yang selanjutnya menjadi modal dasar untuk memenangkan Pilkada Karangasem. Dewa Badre kemudian mengatakan jika Pilkada Karangasem diikuti oleh 4 poros pasangan calon, pihaknya tetap yakin dan optimis bahwa calon yang diusung Nasdem dan Demokrat akan memenangkan kontestasi tersebut. Saya pikir potensinya sangat memungkinkan kita menang di sana. Oleh karena kader yang diajukan oleh Nasdem dan Demokrat ini memiliki mapping yang berbeda. Kalau yang berbeda disatukan kan menjadi kekuatan. Kekuatan inilah merupakan modal dasar kita untuk berkeyakinan menang, di samping kita memohon kepada Yang Maha Kuasa biar selalu dilancarkan untuk niat-niat yang baik antara Nasdem dan Partai Demokrat. Bali 1 mengabarkan.